Salam anugerah kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah Kompas Rohani. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Kitab Keluaran pasal 33 ayat 15 yang demikian bunyinya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudaraku yang dikasihi, ini sebagai ilustrasi yang ada kaitan dengan firman Tuhan ini. Seorang anak kecil diajak ayahnya ke toko mainan yang lengkap di situ. Lalu ayah mengatakan, silahkan kamu memilih permainan anak-anak, mainan anak yang engkau sukai, engkau ambil. Silahkan kalau ambil, bebas kamu mengambil apa saja, lengkap di situ. Kemudian ayah mengatakan, maaf, saya akan pulang ke ada urusan yang tidak bisa kami tinggalkan. Anak itu begitu mendengar ayahnya mau pulang, dia nangis karena ketakutan tidak ada yang memimpin lagi. Dan dia tidak mengambil apa-apa karena takut ini. Saudaraku, demikian firman Tuhan ini. Israel membuat murka Allah. Sehingga menato, aku tidak akan menyertai engkau lagi, cukup sampai di sini. Tapi Musa menawar dalam doanya, Tuhan, jangan engkau menyuruh kami, engkau pergi. Kalau Tuhan tidak membimbing kami, karena engkau adalah kompas rohani bagi Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mana yang pertama? Apa yang penting dari mana firman Tuhan? Yang pertama, kehadiran Tuhan Allah itu lebih penting dari berkat-berkatnya. Bukan berkat kelimpahan yang kita butuhkan, tapi kedekatan, kehadiran Allah senantiasa menyertai kami. Itu yang penting. Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Mana yang kedua? Keberanian untuk diam di tempat. Jika Tuhan Allah tidak memimpin, Israel berani, lebih baik kami tidak pergi, tinggal di tempat. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kamu diam saja. Aku Tuhan yang berperang untuk Israel. Mana yang ketiga? Tuhan adalah identitas kita dan pembela serta pembeda dari dunia ini. Keluaran 33 ayat 14. Ayat 15 yang lalu ia berfirman, aku sendiri yang hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Kemudian makna yang keempat, jaminan ketentraman yang mengusir kekuatan masa depan. Kalau Allah beserta, ada jaminan tentram hati kita. Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika tidak engkau sendiri yang membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang praktek sekarang ini, jadi firman Tuhan yang dilakukan adalah iman itu. Menjadi kompas rohani sekarang ini bagaimana? Prakteknya satu, berani menolak dan mengambil keputusan. Kalau tidak berdoa dulu, kita berani menolak. Jangan harapan kita akan berangkat, enggak. Kalau kita harus berdoa dulu dalam segala sesuatu, berdoa dulu, bertelur dan firman Tuhan. Yesaya 30 ayat 1-2. Celakalah anak-anak yang pemberontak. Demikian firman Tuhan. Yang melaksanakan rancangan tapi bukan yang daripadaku,
yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta petunjukku. Yesaya 30 ayat 1-2. Kemudian praktek yang kedua, menyerahkan segala sesuatu yang dilakukan hari ini kepada Tuhan di dalam doa dan firman Tuhan. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kemudian praktek yang ketiga, tetap setia untuk melakukan pekerjaan Tuhan sesehari di tengah krisis dunia yang gawat saat ini. Amsal 4 ayat 26 dan 27 yang mengatakan, tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Praktik yang keempat, berani menyahkan pikiran masa lalu yang gagal dan percaya kepada Tuhan Yesus akan janji-janjinya. Dia akan terus beserta. Dia sudah berjalan di depan kita. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudaraku yang dikasihi, sebagai kesimpulan dari kompas rohani itu apa kesimpulan? 1, keberanian untuk diam. Karena di dalam diam itu terletak kekuatan kita. Keluaran 33:14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Kesimpulan yang kedua, kebal akan berbagai krisis yang berlangsung sekarang. Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandal Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya tetapi batang air ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, sekarang kesimpulan yang ketiga. Sebagai kompas ilahi, dituruti dengan sungguh-sungguh. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, saudara-saudara, saya akan terus berdoa untuk saudara dan saya. Dan saya ajak saudara untuk selalu ada dalam kompas rohani Tuhan Yesus. Kita berani untuk diam. Karena diam itu terletak kekuatan kita. Kita saksikan Yesus itu sebagai Allah yang selalu menyertai kita, memberikan berkat-berkat kepada kita. Di dalam jalan, Allah itu sebagai pelita dan terang bagi jalanku. Immanuel. Amin.